kita tuangin buat nanti kita mandi. Pasti setuju kan kalau air adalah kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan manusia, terutama air tawar yang bersih dan sehat. Banyaknya air di pantai ini bisa dibilang sama seperti harapanku. Berharap sebanyak ini juga air bersih yang ada di desaku, karena pada kenyataannya tidak ada air di desaku. Aku dan teman-temanku tidak bisa dengan mudah mendapatkan air. Nyatanya sebanyak ini air yang warga desa kami punya. Air di sini harus dibagi untuk semua orang yang ada di desaku. Harus ambil air ke sumur atau ke hutan kalau mau dapat air. Sebelum berangkat sekolah, bantu mama mengerjakan pekerjaan rumah dulu dong, biar dapat uang jajan tambahan. Hehehe. Kebanyakan dari kamu pasti berangkat sekolahnya pagi kan? Kalau aku berangkat ke sekolahnya sore hari nih teman. Tentu ada alasannya. Ibu, abdi bade mangkat heula ngaos sareng sakola, abdi bade nginep di sekolahan. Oh, mangga. Nah, sareng saha di ditu di sekolah make bade nginep maneh? Aya rerencangan maneh di ditu? Aya sareng barudak. Oh, atuh ulah sok nakalnya ka bapak guru ka nu mematahan maneh ngaos. Sing kaala ilmuna sing dietegeun mangpakeun ilmuna jaga ku marane ku manehnya. Heeh. Selamat. Ya. Jadwal pulang sekolah aku tuh siang hari teman. Setelah sampai dan istirahat di rumah, aku lanjut membantu orang tua dan kembali lagi ke sekolah. Rutinitas itu aku lakukan karena ada jadwal pengajian di sekolahku pada malam hari. Dan karena rumahku jauh dari sekolah, menginap di sekolah adalah pilihan terbaik. Orang tuaku juga sudah setuju dengan itu kok teman. Ngelewatin jalan tanah sih. Kalau sudah ke seberang-seberang ini ya alhamdulillah lumayan bagus. Tapi pas depan rumah sampai perapatan di sana jalannya becek kalau hujan, tapi kalau kemarau sih enggak. Rumahku letaknya
paling jauh di antara teman-temanku. Jadi jalan sendirian dulu deh aku. Tapi kami selalu janjian dong. Desi, Angel, atas nyenak buku tugas nanya. Atas. Ayo atuh orang mangkat. Abi mah bingung, namun hujan becerek jalan teh. Namun panas, kumaha tuh. Iya, juga bingung ya kak. Mun hujan sok tiba balawak, mun panas ya panas. Hujan teh. Kadang masuk tara tiasa sekolah orang teh. Ngungsi. Panas mah panas. Kurang air. Kalau beda air. Aku sih yang penting berangkat sekolahnya ada temannya daripada jalan sendirian. Nah, udah lengkap nih teman-temanku. Ada Angel, Desi, Ika, dan Wulan. Perjalanan kami ini kurang lebih 1 jam. Yuk semangat berangkat ke sekolah, teman! Tidak ada waktu istirahat. Kami harus langsung mencari air untuk mandi, berwudu, dan untuk masak. Tempat warga desa mengambil air ada di beberapa titik. Yang paling jauh ada di tengah hutan. Di sana ada sumber mata air, jaraknya sekitar 5 km dari sekolah. Harus melewatin gimana gitu ya, seperti hutan-hutan. Ya namanya juga hutan, harus jalannya belok-belok gitu, belok lagi mengambil waktu banyak lah. Untuk mengambil air di hutan harus pagi-pagi sekali, karena kalau sudah sedikit siang, airnya sudah habis. Walaupun beberapa jam setelahnya, airnya sudah ada lagi. Kalau sekarang, aku ambil air yang jaraknya tidak terlalu jauh saja dari sekolah. Ini juga mata air. Airnya sedikit demi sedikit keluar secara alami dari sela-sela batu. Karena keluar sedikit demi sedikit, jadi tidak bisa selalu diambil. Ya udah, kalau udah mah aku pulang dulu ke rumah ya. Kalau kemarau itu makin susah. Kadang juga suka nggak kebagian gitu. Harus pergi ke hutan cari air. Karena desaku berada di dataran tinggi, jadi kami semua harus berusaha ekstra untuk mendapatkan air. Dan kondisi ini udah berlangsung dari zaman dulu. Apalagi kalau sedang musim kemarau, warga di sini semakin susah mendapatkan air. Untuk kebutuhan sehari-hari saja sulit, apalagi air untuk kebun dan sawah.
Kalau sedang musim hujan, kami menampung air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari orang tua sampai anak-anak, semuanya mengambil air untuk kebutuhannya. Walaupun sudah menjadi bagian dari keseharian kami di sini, tapi semua warga memiliki harapan besar. Suatu hari nanti, kami semua bisa mendapatkan air dengan mudah, seperti teman-teman yang ada di kota. Karena untuk mendapatkan air, kami harus berusaha terlebih dahulu. Jadi, pasti kami sangat berhemat dalam menggunakan air. Yuk kita tuangin buat nanti kita mandi. Semoga air yang aku dan teman-teman ambil cukup untuk mandi kami besok pagi. Ini alasan aku dan teman-teman kembali ke sekolah di sore hari. Karena di malam hari ada jadwal pengajian di sekolahku. Karena sekolahku adalah sekolah Islam terpadu. Jadi ada beberapa kegiatan keagamaan yang terjadwal. Setelah pengajian selesai, aku dan teman-teman tidak pulang ke rumah. Supaya aman, aku dan teman-teman memilih menginap di sekolah. Karena kalau kembali ke rumah, pasti akan sampai di rumah sangat larut dan harus berangkat pagi-pagi sekali. Lagi pula, sekolahku sudah menyiapkan ruangan untuk murid-muridnya istirahat jika menginap. Sederhana memang, tapi yang penting nyaman untuk istirahat. Jadi, kami bisa menyimpan energi untuk sekolah besok. Alhamdulillah, airnya cukup untuk pagi ini. Karena aku dan teman-teman tinggal di sekolah, jadi segala kebutuhan pribadi kami siapkan sendiri, termasuk masak untuk sarapan. Sekolah kami masuk jam 7, jadi setelah sholat subuh masih ada waktu untuk memasak dan makan bersama teman. Untungnya stok air kami masih ada. Kalau tidak ada, kami harus mengambil air lagi. Kalau kami mengambil air ke hutan lagi, bisa-bisa kami terlambat untuk sekolah. Itulah salah satu dampak tidak adanya air di desaku. Tidak ada air bisa menghambat sekolahku dan teman-teman. Semoga nanti aku dan semua warga di Desa Jayagiri bisa menikmati air tanpa harus bersusah payah. Harapan aku pengen punya sumur bor, biar nggak jauh lagi ambil air. Setelah ini, ikut aku belajar di sekolahku yuk teman. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kita akan belajar tentang prakarya, ya, pendidikan prakarya. Dalam pendidikan prakarya, kita itu akan membuat suatu barang yang dianggap tidak berguna, kita manfaatkan lebih berguna lagi.
Karena hari ini hari Sabtu, biasanya kami memang belajar mata pelajaran kesenian atau olahraga. Dan kali ini, Pak Ahmad akan memberi kami tugas untuk menyulap barang yang sudah tidak terpakai di rumah menjadi barang baru yang lebih bernilai. Ya, kita buat bahan yang tidak berguna, bahkan itu kita juga tidak perlu menggunakan modal. Modalnya itu adalah apa? Nah, tenaga dan pikiran kita, ide-ide kita. Kita coba untuk membuat kursi. Ide-idenya udah ada? Udah kepikiran? Gimana caranya bikin kursi? Karena ini tugas kelompok, kami berbagi tugas. Yang laki-laki bertugas mengumpulkan sampah plastik ya. Aku dan teman-teman perempuan menyiapkan bahan lainnya. Teman-teman bisa mendebak tidak? Kira-kira kursi apa yang kami buat dengan manfaatkan sampah plastik ini? Ya berdak kesel ya. Ya sok. Ya sok ya tuh orang bantuan atuh ya nak. Agar kursi yang kami buat nanti kuat. Sampah plastik yang dikumpulkan tadi mau kami buat jadi ekobrik. Jadi semua sampah plastik disatukan ke dalam botol plastik ini sampai benar-benar padat. Agar kursi yang kami buat nanti kuat. Ya atos beres saya orang cenah ke kelas orang ya kan Kak Ahmad tinggalkan. Ya, inilah hasil yang Chelsea. Ya, Chelsea kelompok 3 agak lumayan bagus juga. Tinggal nanti lebih bagus lagi supaya bisa laku dijual. Ini lumayan. Siap Pak, nanti kami akan buat lebih bagus dari ini. Benar kata Pak Ahmad, kita harus punya modal kreatif untuk bisa memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita. Dari sampah saja bisa menjadi cuan. Hehehe. Kenapa aku bilang Pak Ahmad kreatif? Karena ia berhasil menemukan peluang. Apa yang ada di sekitarnya bisa ia kembangkan untuk memajukan perekonomian desa. Selain guru, Pak Ahmad juga dikenal sebagai tukang sapu ijuk. Tapi penjual yang spesial loh. Sebelum menjadi penjual sapu ijuk, Pak Ahmad adalah guru honorer sekolah dasar selama 10 tahun. Merasa gajinya tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Akhirnya, Pak Ahmad merantau mencoba berbagai pekerjaan, termasuk menjadi tukang rongsok. Sampai akhirnya, ia mendapat ilmu membuat sapu ijuk. Kemampuannya itu ia bawa ke desanya, mengajak warga untuk membuat sapu ijuk, termasuk aku dan muridnya di SMP IT Pacuh Tilu. Oh iya, sebentar lagi aku akan menceritakan kenapa Pak Ahmad juga dikenal sebagai penjual sapu yang spesial. Jangan kemana-mana ya teman. Assalamualaikum. Dan Bu, air panah ya Bu? Ada masih tidur. Oh, masih sare keneh. Iya, Tiasa dieukeun diguahkeun teu naon nya? biasa. Nuhun. Pan. Wah. Kunaon tah teu sakola ieu teh cacan disalin? Ya. Udah ka kebon. Ka kebon mah engke we tos uwi sakola nya. Tos uwi sakola we ti kebon ka kebon mah. Disalin heula nya. Buru sakola ku apa jeung Bapak dijemput jeung Bapak bareng kana eta? Kana motor. Sok disalin heula. Itu Bu. Kata Pak Ahmad, minat belajar anak-anak di desaku memang rendah. Dari awal mendirikan sekolah sampai sekarang,
Pak Ahmad masih harus menjemput murid yang tidak datang. Alasannya beragam, ada yang harus membantu orang tua di kebun, atau hanya sekedar malas berangkat sekolah. Alhasil Pak Ahmad hampir setiap hari menjemput murid-murid yang kiranya sudah lama absen dari sekolah. Lapor, upacara hari Senin tanggal 20 November tahun 2023 segera dimulai. Laporan saya terima, kembali ke tempat. Aku ceritakan ya, kenapa Pak Ahmad begitu spesial. Kibaran bendera merah putih. Pak Ahmad memang memiliki latar belakang pengajar. Setelah berhenti menjadi guru honorer dan melanjutkan pekerjaan sebagai pembuat dan menjual sapu ijuk, Pak Ahmad kembali ke desa dan melihat banyak anak sekolah dasar yang putus sekolah karena tidak ada sekolah menengah pertama di sini. Kemudian, setengah dari hasil penjualan setiap sapu, ia kumpulkan sampai akhirnya di tahun 2020 lalu, Pak Ahmad membangun sekolahku, SMP IT Pancuh Tilu. Bagaimana teman? Spesial kan penjual sapu ijuk sekaligus guruku ini. Gak tahu kalau gak ada sekolah di sini, gak tahu langsung kerja atau gak sekolah gitu kalau gak ada sekolah ini. Makanya ada sekolah SMP IT Pancuh Tilu, aku sangat terbantu banget. Kondisinya pun sederhana, seperti yang teman-teman lihat ini. Sekolahku memiliki 3 ruangan untuk kelas 7, 8, dan 9. Di antara itu, ada ruangan yang difungsikan untuk banyak kegiatan. Selain untuk belajar, ruangan ini juga difungsikan untuk sholat dan mengaji kalau malam. Walaupun dengan kondisi seperti ini, kami harus semangat sekolah. Karena adanya sekolah ini juga hasil dari semangat Pak Ahmad berjualan sapu ijuk sekaligus memajukan pendidikan desa. Aku mau lanjutin sekolah, terus mau ngembangin ini, sekolah ini, SMP IT Pancuh Tilu, insya Allah. Beban yang dipikul Pak Ahmad sudah pasti berat ya teman. Tapi inilah mimpinya untuk membangun sekolah gratis untuk anak di desa yang akhirnya terwujud. Jenisnya bagus. Kami memang sulit mendapat air bersih, tapi tetap ada cara kok untuk mendapatkannya. Sekolah kami juga jauh dari kata layak, tapi semangat selalu ada. Karena dengan adanya sekolah ini adalah wujud dari semangat seorang guru. Semua yang ingin kita raih memang harus melalui perjuangan. Karena disitulah kita bisa belajar menghargai apa yang sudah kita miliki.